Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, khususnya para kelas 9, para siswa, kita belajar lagi. Kali ini materi berikutnya yaitu bangun ruang sisi lengkung atau sering disebut dengan disingkat BRSL. Apa itu bangun ruang sisi lengkung? Di antaranya seperti kita lihat pada layar ini, ada bangun tabung, ya, benda-benda yang berbentuk tabung, kemudian berbentuk kerucut maupun bola. Baik, apa yang akan kita pelajari? Kita perhatikan dalam peta konsep. Dalam bangun ruang sisi lengkung, kita akan belajar tentang tabung, yaitu menentukan jaring-jaring tabung, menentukan luas permukaan dan volume tabung, menyelesaikan masalah nyata yang terkait dengan tabung. Kemudian kerucut, menentukan jaring-jaring kerucut, menentukan luas permukaan dan volume kerucut, menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait dengan kerucut. Kemudian yang terakhir yaitu bola, menentukan luas permukaan dan volume bola, menyelesaikan masalah nyata terkait dengan bola. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada bangun tabung, ya. Nah, ini beberapa benda yang bentuknya tabung, ya. Ada drum, kaleng susu, ada gelas, ada gedung. Nah, ini semua bangunan ini juga menyerupai tabung. Baik, apa itu tabung? Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah lingkaran yang kongruen dan sejajar serta bidang lengkung yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut. Ini pengertian tabung. Nah, ini gambar bangun tabung, sehingga dua buah lingkaran, ya, daerah lingkaran itu yaitu ya atas dan bawah ini sebagai alas dan atas. Kemudian bidang lengkungnya ini yang sering disebut dengan selimut tabung, ya, bidang lengkung ini. Kemudian jenis-jenis tabung itu ada tabung tegak, ada juga tabung miring. Tabung tegak yang seperti ini tidak mesti berdiri tegak, ya, bisa posisinya seperti ini, vertikal, ini horizontal, miring. Tetapi yang tegak itu tingginya dengan bidang lengkungnya dengan bidang alasnya itu tegak lurus, itu tabung tegak. Sedangkan kalau miring kan tidak. Nah, ini bidang lengkungnya tidak tegak lurus dengan bidang alasnya, maka disebut tabung miring. Kemudian unsur-unsurnya, ini tinggi tabung, ya, ini kan yang tegak tinggi tabungnya ya ini. Tapi kalau yang tabung miring bukan ini, tetapi harus tegak lurus dengan alas. Kemudian alas tabung, nah ini masing alas tabung ada dua masing-masing, atas dan bawah, ya, yang kongruen dan jajar tadi. Kemudian garis pelukis, kalau tabung tegak, nah ini sama tingginya dengan garis pelukis. Tetapi kalau tabungnya itu miring, maka garis pelukisnya tidak sama dengan tingginya. Baik, kemudian yang disebut selimut, selimut tabung yang bidang lengkungnya ini, ya, bidang lengkungnya ini. Oke, kita memasuki jaring-jaring tabung. Kita perhatikan ini bangun tabung. Kalau ini apa? Kita potong lingkaran alas dan atasnya, ya. Ini. Kemudian ini kita potong, ya, sehingga dia menjadi bentuknya persegi panjang. Ini tadi yang persegi panjang ini adalah
bidang lengkungnya atau sisi lengkung atau selimut tabungnya, ya kita perhatikan. Ya tadi gini, ya ini alasnya dan atasnya, kemudian ya selimut tabungnya yang lengkung. Kalau kita potong menjadi bentuk persegi panjang, ya ini jaring-jaring tabungnya. Ini alasnya, ini atasnya. Nah, kemudian untuk mencari luas permukaan tabung, ya kita cari luas jaring-jaring tabung ini, ya. Ini tinggi tabungnya sama, ya ini tingginya. Kemudian ya, panjang persegi panjang ini adalah keliling lingkaran semula, ya. Itu maka keliling lingkaran 2πr. 2πr itu jadi panjangnya ini sama dengan keliling lingkaran tadi. Kemudian kalau lingkaran kita ingat, ya ini LS luas selimut, ya maksudnya luas selimut. Luas selimut itu karena bentuknya persegi panjang, ini 2πr panjangnya, lebarnya T, maka 2πr kali T, 2πrt. Ini luas selimut tabung, ya. Kemudian alasnya ini πr kuadrat, ada 2 lingkaran, maka luas permukaan tabung tinggal menjumlahkan 2πrt, jadi luas selimut tabung ditambah 2πr kuadrat. Kok 2? Karena lingkarannya ada 2. Maka sama dengan, bisa kita sederhanakan 2πr, sama-sama ada 2πr, dalam kurung ini T, ini R kuadrat sudah di luar kurung 1, yang dalam kurung masih 1, ya. 2πr dalam kurung T ditambah R, ya. Sehingga bisa kita simpulkan luas permukaan tabung itu 2πr kali T ditambah R. Ini tabung. Baik, nanti tabung tanpa tutup itu lingkarannya cuma 1, yang atas nggak ada, itu tabung tanpa tutup. Nanti tinggal menambahkan luas selimut ditambah 1 lingkaran, itu kalau tanpa tutup. Tetapi kalau tabung begitu saja, yang dimaksud adalah tabung yang lengkap ada alas dan tutupnya. Baik, volume tabung bagaimana? Kita perhatikan bahwa tabung itu sepertinya prisma, ya, seperti halnya prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Sehingga kita ingat, ya, kalau kita dulu kelas 8, volume prisma itu luas alas kali tinggi, maka tabung juga demikian, alasnya lingkaran, yaitu πr kuadrat. Nah, tinggal ngalikan luas alas kali tinggi, sehingga volumenya bisa kita hitung, luas alasnya πr kuadrat, tingginya T, πr kuadrat kali T, jadi volume sama dengan πr kuadrat T. Mudah? Baik, kita coba untuk contohnya. Contoh soal ini UN 2013. Tabung berdiameter 14 cm dan tingginya 34 cm. Luas seluruh permukaan tabung adalah, kita kembali tadi, kita yang ketahui adalah diameter 14, berarti jari-jarinya separuhnya, yaitu 7. Kemudian tingginya 34. Nah, luasnya berapa? Luas kita tuliskan rumusnya tadi, 2πr D ditambah R sama dengan 2, P-nya 22/7, R-nya 7, dalam kurung T-nya 34, R-nya 7. Nah, ini 7 dengan 7 kita bagi, ya, sehingga tinggal 2 kali 22, 44. Nah, 44 ini sudah dibagi. Kemudian 34 ditambah 7, 41, sehingga 44 dikalikan 41 diperoleh 1804, sehingga jawabnya yang C. Baik, contoh yang kedua. Sebuah tangki berbentuk tabung tertutup dengan volume 2156 cm3, sedangkan tingginya 14 cm. Luas seluruh permukaan tangki adalah titik-titik. Nah, ini diketahui volume dan tingginya.
kita tuliskan dulu. Yang diketahui adalah volumenya. Nah, kemudian diketahui lagi tingginya, ditanyakan luas. Nah, kita tidak langsung luasnya berapa, karena diketahui volume, kita gunakan dulu rumus volumenya. Nah, kita tuliskan dulu V sama dengan pi R kuadrat T. Nah, T-nya tahu kan, R-nya belum tahu, maka kita mencari R-nya dulu. V-nya 2156 sama dengan P-nya 22/7 kali R kuadrat kali T-nya 14. Maka nah ini 14 bisa dibagi 7 ya, diperoleh 2, sehingga 2 kali 22 44. Maka R kuadratnya bisa dihitung 2156 dibagi 44. Jadi 44 itu 22 kali 2 ini ya. Sehingga diperoleh ini 49 sama dengan R kuadrat, berarti R-nya sama dengan 7. Nah, kalau sudah ketemu R-nya 7, kita tinggal menghitung luasnya. Kita tulis, nah, luasnya tadi 2πr kali T plus R. Kita masukkan 22/7, R-nya 7, T-nya 14, R-nya 7. 7 dibagi 7, sehingga tinggal ini 2 kali 22, 44 ya. Kemudian yang di dalam kurung 14 tambah 7, 21. 44 kali 21, 924. Sehingga diperoleh jawabnya yang D. Baik, untuk contoh yang ketiga, ini tahun 2010 ya. Sebuah drum berbentuk tabung dengan panjang jari-jari 70 cm dan tinggi 100 cm, penuh berisi minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dituang ke dalam tabung-tabung kecil dengan panjang jari-jari 35 cm dan tinggi 50 cm. Banyak tabung kecil yang diperlukan adalah titik-titik. Nah, ini jadi minyak dari drum mau dipindah ke wadah tabung yang kecil. Berapa banyak yang diperlukan? Berarti kita harus mencarinya bagaimana? Ya, berarti karena dibagi volume minyak yang besar, drum besar dibagi yang kecil ya. Kita tuliskan R yang besar. R besar ini adalah jari-jari tabung besar ya, 70 cm. Tinggi yang besar, huruf T besar ini 100 cm. Sedangkan jari-jari tabung kecilnya 35 cm, tingginya 50 cm. Maka cara menghitungnya, banyak tabung kecil, volume tabung yang besar dibagi volume tabung yang kecil. Biasanya, karena itu ini dihitung dulu berapa, kemudian yang kecil berapa, terus baru dibagi. Nah, maka saya sarankan jangan dihitung dulu, dituliskan begini, nanti kita ingat volume itu rumusnya pi R kuadrat T, kita tuliskan dulu. Nah, pi R kuadrat, R yang besar yaitu 70, tingginya 100. Sedang yang kecil pi R-nya 35, tingginya 50. Nah, dari sini kalau kita ngitung dulu nanti banyak terus membagi, kamu kesulitan. Maka bisa kita sederhanakan, pi dengan pi kita bagi 70 dibagi 35, 2, 70 bagi 35 2 lagi, 100 bagi 50 2 lagi, sehingga yang tinggal 2 kali 2 kali 2, jamnya 8. Maka D, 8 buah tabung kecil yang diperlukan. Mudah kan? Nah, ini jauh lebih mudah daripada kalau kita menghitung volume yang besar berapa, yang kecil berapa, baru dibagi. Baik, kita lanjutkan contoh yang keempat. Sebuah tabung memiliki jari-jari 8 cm. Jika luas selimutnya 240 pi cm persegi, maka tinggi tabung berapa? Nah, ini
diketahui jari-jari dan luas selimut. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui, R-nya 8, kemudian luas selimutnya 240 pi, ditanyakan T-nya. Kita tuliskan karena diketahui luas selimut. Rumus luas selimut tadi apa? 2 pi RT. Nah, ini kita yang diketahui itu kita tuliskan rumusnya. Nah, kemudian kita masukkan karena RS sudah diketahui 240 pi sama dengan 2 pi, R-nya 8, T ya T. Nah, ini yang dicari dulu. Nah, ini. Bagaimana mencari T? Nah, ini kita bagi jadi 240 P sama dengan 2T. Ini sama-sama ya, dibagi P, kemudian 24 nya dibagi 8, 3, sehingga ini 0 nya 1, 30. Ini 2T, jadi sama-sama dibagi kanan dan kiri, dibagi 8 Pi, Pi dengan 8, ini Pi nya dengan ini dibagi, kemudian 24 nya dibagi 8, 3, 0 nya 1, jadi 30 sama dengan 2T, berarti T nya 30 dibagi 2, 15. Jadi jawabnya yang A. Baik, contoh yang kelima. Tabung dengan jari-jari alas 10 cm berisi minyak setinggi 14 cm. Ke dalam tabung dimasukkan minyak lagi sebanyak 1884 cm3. Tinggi minyak dalam tabung sekarang berapa? Ini jadi tadi sudah tabungnya berisi setinggi 14 cm, terus ditambah lagi jadi tingginya berapa. Nah, maka kita tulis dulu jari-jarinya tabung 10, tinggi awal 14 cm, jadi sudah berisi setinggi 14 cm minyaknya. Kemudian kita diketahui tambahnya itu 1884. Nah, ini kita buat karena dimasukkan dalam tabung, berarti ini adalah volume tabung. Kita jadikan volume tabung, nanti tingginya berapa ya. Kita tuliskan P-nya 3,14, jari-jarinya 10 ya, karena kita jari-jarinya 10, kita gunakan P 3,14 kali R 10 kali T. Nah, kemudian ini 10 kali 10 100 kali 3,14 menjadi 314, komanya hilang ya, kali T sama dengan 1884, sehingga T nya tinggal membagi ya, 1884 dibagi 340 adalah 6. Nah, 6 ini berarti tambahannya, sehingga tinggi akhirnya minyak itu adalah yang semula 14 ini ditambah 6, sehingga diperoleh 20, sehingga jawabnya yang D. Oke, sekarang es krim ya, ini ada es krim, ini cupnya A, ini cup B, ini yang tinggi, ini pendek tapi apa, lebar ya. Nah, ini Adi memilih cup A. Nah, memilih cup A karena tinggi cup A itu 2 kali tingginya cup B, jadi ternyata ini tingginya 2 kalinya tinggi cup B ini. Tetapi Ida memilih cup B karena diameternya itu 2 kali diameter yang cup A. Pertanyaannya, Anda setuju dengan Adi atau Ida? Apa alasannya? Ya, pilih mana? Jangan milih kedua-duanya, milih salah satu, maksudnya pilih yang isinya yang banyak yang mana. Nah, kalau saya setuju dengan Ida. Bagaimana alasannya? Coba kita hitung volumenya. Sekarang yang cup A ya, volume yang A, volume tadi kan PR kuadrat T. Nah, karena tingginya 2 kali 2T, maka saya tulis 2T ya, maka sama dengan 2 PR kuadrat T. Ini yang cup A. Sekarang yang cup B, yang volumenya, yang 2 kali adalah R-nya, T-nya 1T, nah, maka 2R kuadrat. Nah, 2 kuadrat kan 4, maka 4 pi R kuadrat T. Nah, kita udah tahu
Nah, kita tahu sekarang ternyata yang KB volumenya 4 PR kuadrat T, yang A 2 PR kuadrat T. Nah, besar yang B 2 kalinya, yang A hanya separuhnya ternyata isinya. Maka kesimpulannya adalah volume kap B lebih besar daripada volume kap yang A. Maka saya setuju dengan Ida. Ini penting ya, kita kalau usaha jualan atau yang lain memilih, kita gunakan ini. Ternyata secara matematik bisa kita gunakan untuk menghitung itu. Baik, sekarang untuk soal latihan saya berikan 4 soal saja ya. Ini ditanyakan luas selimut ya, bukan luas seluruh permukaan tabung selimutnya saja. Kemudian yang nomor 2 ini harga. Ini sudah diketahui, nanti berarti ada jari-jari, ada tingginya, kemudian harga per liter. Yang perlu diperhatikan ya, nanti satuannya, karena ini harga per liter, maka satuan harus disesuaikan. Liter itu sama dengan desimeter kubik, maka satuannya ini nanti dijadikan dalam desimeter, termasuk tingginya juga dalam desimeter, sehingga nanti volumenya sudah dalam satuan liter. Itu petunjuknya ya. Kemudian nomor 3, nah ini hampir sama seperti tadi. Ini 1 kaleng penuh berisi beras ya, berbentuk kaleng ini berarti tabungnya diameternya 28, tingginya 60, kemudian ini isinya beras. Kemudian mengambil 2 cangkir setiap masak. Cangkirnya juga bentuk tabung dengan diameter 14, tinggi 8. Nah, persediaan akan habis dalam berapa hari? Nah, oke, ini juga aplikasinya. Oke, yang nomor 4 juga tempat penampungan air. Kalau ini tabungnya tingginya 2 meter, diameternya 7 desimeter. Nah, satuannya berbeda, nanti harus disamakan. Alas penampungan air itu bocor, sehingga air keluar kecepatan rata-rata 5 liter per menit ya, per menit. Nah, ini yang keluar liter, maka nanti jadikan meternya jadi desi ya. Jika air yang semula itu penuh, maka akan habis dalam waktu berapa? Jadi 1 menitnya itu 5 liter. Nah, nanti ini habis berapa? Nah, silahkan dicoba. Demikian beberapa latihan yang bisa dikerjakan. Untuk coba, kalau kesulitan bisa ditanyakan atau didiskusikan dengan temannya. Terima kasih. Perjumpaan kita kali ini, sampai jumpa lagi yang akan datang, yaitu kita lanjutkan untuk bangun kerucut. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.